Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Guru Geografi. Teman-teman, kali ini kita akan mencoba untuk memberikan penjelasan tentang salah satu materi interaksi desa kota, ya, interaksi wilayah lah gitu. Ini materi interaksi wilayah, ya. Nah, ini tentang apa? Kita akan mencoba mengukur kekuatan interaksi. Ya, kita akan coba menghitung kekuatan interaksi wilayah. Ini biasanya kan ada hitungannya. Ya, kenapa harus dihitung? Karena ini basicnya sebetulnya menggunakan teori gravitasi. Ya, teori gravitasi. Jadi maksudnya seperti ini. Nah, teori gravitasi itu ini fisika ya. Apa sih yang dimaksud gravitasi? Jadi kalau ada dua benda, ya kita punya dua benda misalkan. Nah, ini dua benda ini pasti mengalami suatu gaya tarik menarik. Ya. Di pola dasarnya di sana. Diaplikasikan ke geografi itu ininya dianggap sebagai sebuah misalkan kota. Kota itu dianggap sebuah benda misalkan kota A, ya. Kemudian ini kota B misalkan. Nah, kedua kota ini dia akan menghasilkan interaksi kekuatan tarik menarik. Nah, kita menghitung kekuatannya seperti apa. Ini diadopsi dari teori gravitasi, itu maksudnya. Jadi akar mulanya kok bisa teori gravitasi dipakai di geografi, karena ini benda itu ya dua buah benda ya atau lebih itu dia pasti menghasilkan gravitasi. Nah, ini ibaratnya modifikasinya kalau di geografi itu bendanya itu kota. Sama dengan manusia, misalkan kamu berduaan ya dengan jarak 1 meter di kelas, itu pasti akan menghasilkan gravitasi, gaya tarik menarik. Sama semua benda itu ya. Jadi kalau semua benda di bumi ini menghasilkan gaya tarik menarik gitu, satu sama lain. Baik, kita coba ini ya, langsung aja. Bagaimana menghitung kekuatan interaksi wilayah? Nah, jadi ibaratkan misalkan saya ambil contoh ini ada dua buah kota. Dua buah kota dihubungkan oleh satu jaringan jalan ini. Ini ada kota A, ini kota B. Ini dua kota ini akan punya populasi ya, kemudian punya jaringan jalan. Nah, ini dasar utamanya cuma itu. Jadi kekuatan interaksi itu syaratnya dua untuk mengetahuinya. Dia punya populasi, kemudian dia punya jarak. Sudah. Sama juga di teori titik henti juga gitu ya. Kita punya dua hal yang harus dilihat. Ada penduduknya dan ada jaraknya. Rumusnya gimana untuk kekuatan interaksi? Itu interaksi kota A ke kota B sama dengan ini penduduk kota A misalkan, atau penduduk kota 1 sama aja sih, dikali penduduk kota B dibagi ya, jarak kota A B berapa, jarak kota A ke B berapa, kemudian di kuadratkan, pangkat 2. Sudah. Nah, tinggal diaplikasikan saja. Ini rumus menghitung kekuatan interaksi wilayah gitu. Bagaimana contohnya? Contohnya kita lihat. Ini bisa sambil ditulis nggak apa-apa ya kalau misalkan buat catatan gitu. Saya akan hapus. Misalkan kita ambil contoh ya. Kita punya 3 wilayah. Anggaplah ini kota. Oke. Ini kota, ini ada jaringan jalannya. Ya, itulah. Kemudian diketahui ada 3 suatu wilayah atau kota apa ya. Ini kota A saya sebutnya. Ini kota B. Ini kota C. Penduduknya berapa? Nah, misalkan kota A penduduknya 25.000 ini ya. Diketahui penduduk kota A 25.000 ini. Sorry pakai mouse ya. Kemudian jumlah penduduk kota B 10.000 misalkan. 10.000 jiwa. Kemudian penduduk kota C itu sekitar 27.000 misalkan.
populasi penduduk sama aja ya. Kalau di fisika massa itu. Jadi massa itu kalau di geografi penduduk. Kalau di fisika kan gravitasi itu pakainya massa ya, M1, M2 gitu kan. Nah, kita populasi massa itu. Kemudian udah ketemu penduduknya, jaraknya kita. Jaraknya misalkan diketahui jarak kota A ke B itu sekitar 50 km. Kemudian jarak kota B ke C adalah 60 km. Oke. Ini jaraknya ya. Terus berapa kekuatan interaksi wilayah kota A ke B dan B ke C ditanya. Berapa interaksi A ke B, kemudian dan B ke C. Oke. Ya kan? Ini tinggal dimasukkan aja. Kita akan coba hitung. Yang A ya, kekuatan interaksi A B. Tadi kan interaksi itu sama dengan interaksi AB ya ini ya. Kita hitung, interaksi A ke B. Tadi kan interaksi itu rumusnya penduduk kota 1, 2 atau AB dibagi jarak kota tersebut dikuadratkan. Kita langsung aja ini A ke B. Ini penduduknya kan 25.000 yang A, yang B 10.000. Masukin aja ke sini. 25.000 itu kan dikali 10.000 ya kan, atau titik sama aja ya semuanya. Dibagi jaraknya 50 kan, ini 50 ya. 50 dikuadratkan. 50 kuadrat sama dengan 25.000 kali 10.000 sama dengan 250 juta, ya kan? 250 juta. Ya. 250 juta dibagi berapa? 50 kuadrat ini 5 kali 5 25 kan. Tambahin nolnya 2 berarti 2.500 sudah. Ya tinggal coret-coret aja ya, coret ini coret. Ini 2 apa ini? 2.500.000 bagi 25 sama dengan berapa? 100.000. Nah, berarti nominal apa interaksi kota A ke B itu 100.000. Gitu. Ini ya. Kemudian berapa yang B ke C? Nah, yang B ke C kita di sini aja nih. Yang B ke C. Jadi yang dipakai data yang ini ya, yang kedua ini B dan C. Interaksi B dan C sama dengan, masukin aja langsung, sama dengan berapa penduduk kota B dan C? Ya 10.000. Ini kan 10.000 dikali penduduk kota C ini 27.000 ya. 27.000. Agak belepotan. Apa penting paham aja deh. Kemudian dibagi jaraknya. Ini jarak B ke C 60, berarti 60 kuadrat. 60 pangkat 2. Sudah tinggal dihitung aja berapa. 10.000 kali 27.000 sama dengan 270 juta, ya kan? 270 juta. Oke, dibagi 60 kuadrat berapa? 60 pangkat 2, 6 kali 6 36 kan? Berarti 3.600. Udah tinggal coret ya. Sama aja kayak yang ini. Berarti hasilnya ini berapa? 2.700.000 ya. 2.700.000 dibagi 36 sama dengan 75.000. Oke. Nah, udah kan ketemu perbandingan ya, interaksi yang A ke B itu nilainya itu 100.000. Ini kalau yang interaksi B ke C itu 75.000. Berarti besar yang mana? Besar yang ini. Jadi kekuatan interaksi nanti biasanya di pilihan soal itu ya diminta kesimpulan kan. Berarti interaksi antara A dan ke B lebih besar dibanding B dan B ke C gitu. Oke, sekian dulu ya pembahasan untuk teori interaksi wilayah yang khusus untuk menghitung kekuatan interaksi. Nah, untuk materi lainnya silakan cek aja ya. Kalau mau di YouTube saya boleh tadi, dan di web juga ini gurugeografi.id ya, silakan. Kalau mau cari materi carinya di sini. Ya, tinggal ketik mau materi geografi apa nanti akan muncul. Oke, terima kasih. Silakan untuk share ke teman-teman lain juga ya. Jangan lupa subscribe channelnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.